Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, berjumpa lagi dengan saya Pak Mukhtar di mata kuliah Matematika Bisnis. Minggu ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga. Jadi untuk materi hari ini yaitu adalah deret ukur. Nah, ini lanjutan dari deret hitung kemarin. Kalau kemarin kita belajar deret hitung, sekarang kita belajar deret ukur. Apa sih bedanya? Oke, sini dijelaskan perbedaan dari deret hitung dengan deret ukur. Kalau deret hitung minggu lalu itu deret yang perubahan antar sukunya merupakan penjumlahan. Jadi kemarin kan beda antar suku itu ditambah kayak gitu ya. Sedangkan untuk deret ukur sendiri adalah deret yang perubahan antar sukunya merupakan perkalian atau pengganda. Nah, ini nanti bedanya di sini. Oke, ini contoh dari deret hitung minggu lalu. 1 ke 2 ditambah 1, 2 ke 3 tambah 1, 3 tambah 1 sama 4 ini. Nah, ini merupakan penjumlahan ya. Jadi deret hitung itu merupakan penjumlahan. Oke. Nah, ini contoh dari barisan ukur atau deret ukur. Nah, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16, 16 ke 32, 32 ke 64. Ini merupakan perkalian. Nah, ini perkalian ini berapa? Kita cari nanti rasionya berapa. 2 ke 4 kali 2. 4 kali ke 8 dikali 2. Terus 8 dikali 2 sama dengan 16. Kayak gitu seterusnya. Nah, itu perbedaan dari barisan ukur dengan barisan hitung tadi. Atau dari ukur dengan deret hitung yang sudah kita pelajari minggu lalu. Perbedaannya di situ. Oke. Ini contoh tadi sudah kita pelajari. Oke. Kita sekarang sini. Apa sih manfaat dari belajar deret ukur? Oke. Manfaatnya yang pertama yaitu adalah perhitungan pertumbuhan penduduk. Jadi kita dengan belajar deret ukur ini, kita bisa memproyeksi atau memforecasting pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, misalkan 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Bisa kita gunakan ini untuk memproyeksi ke depannya. Selanjutnya adalah perhitungan bunga majemuk dan anuitas. Oke, ini contohnya seperti kita meletakkan atau mendepositokan uang kita ke bank. Misalkan uang awalnya itu sekian. Dengan bunga sekian, kira-kira berapa sih nilai uang yang akan kita peroleh di akhir tahun atau 5 tahun yang akan datang. Jadi ini bisa dibuat untuk proyeksi juga kayak gitu. Nah, untuk manfaat lainnya yaitu seperti cadangan sinking fund dan penyisian pinjaman, cadangan aktuaria dan lain-lainnya itu manfaat dari belajar deret ukur kayak gitu. Oke, belajar deret ukur yang penting kita harus bisa menentukan berapa sih nilai penggandanya itu. Nah, ini pengganda itu apa? Nanti untuk pengganda di materi ini dilambangkan dengan simbol P. Kalau yang deret hitung kemarin itu beda-bedanya, pembedanya itu dilambangkan dengan B ya, di minggu lalu. Oke, di sini deret, saya punya 2 deret, yang atas sama bawah. Yang atas itu S1-nya sama dengan 2, S2-nya sama 4. Seterusnya, dari situ kita bisa mencari nilai P-nya. Oke, gampangannya kita ini aja, S2 bagi S1 berapa? S3 bagi S2 berapa? Apakah dia konstan? Kalau konstan berarti dia itu adalah deret ukur. Kayak itu. Kalau dilihat dari soal itu, 4 bagi 2 sama dengan 2. 8 bagi 4 sama dengan 2. Oke. Jadi sepakat ya bahwa P-nya itu sama dengan 2. Oke, selanjutnya baris yang bawah. Oke. S2 bagi S1 sama dengan setengah. 16 bagi 32 sama dengan setengah. Jadi sepakat bahwa untuk pengganda dari baris yang bawah itu adalah setengah. Itu cara mencari penggandanya.
Oke, ini rumus untuk mencari suku ke N. Oke, saya langsung jump saja ke persamaan umumnya. Ini persamaan umumnya adalah Sn sama dengan A kali P pangkat N-1, di mana A adalah suku pertama atau suku ke-1, P pengganda, N adalah indeks suku. Oke, ini ada soal. Saya mempunyai deret suku 1, 3, suku 2, 9, suku 3, 27, suku 4, 81. Nah, coba dikerjakan. Oke, saya akan ngasih contoh untuk mencari suku ke-4 dan suku ke-25. Oke, di sini diketahui di soal bahwa suku ke-4 sebesar 81. Coba kita kerjakan dengan rumus Sn sama dengan A dikalikan P pangkat N1 ini. Diketahui bahwa A sama dengan 3, A atau S1 sama dengan 3 ini. P, nah, P coba 9 bagi 3, 3, 27 bagi 9, 3, 81 bagi 27, 3. Berarti P-nya sama dengan 3 ya. Oke, kita masukkan ke rumus. Oke, rumusnya ini tadi. Oke, 3 dikalikan 3 pangkat 4 dikurangi 1 pangkat 3 ya. Maka akan diperoleh angka sebesar 81. Berarti benar ya. Di soal ini untuk suku 4-nya 81. Kalau kita mengerjakan pakai rumus Sn ini, maka diperoleh hasil 81 juga. Oke, sekarang untuk yang 25, maka yang bedanya adalah si si N-nya tadi diganti dengan 25. 25 kurang itu berapa? 24. Berarti 3 dikalikan 3 pangkat 24. Maka diperoleh sebesar 847 miliar sekian. Nah, itu tadi cara mencari suku ke N menggunakan rumus yang sudah saya sampaikan di PPT ini. Oke, selanjutnya jumlah suku. Nah, ini sama caranya mencari jumlah suku, yaitu penjumlahan dari suku 1 sampai suku yang keberapa kayak gitu. Nah, ini contohnya untuk mencari jumlah suku ke-4 itu bisa dicari yaitu dengan cara menjumlahkan 3 tambah 9 tambah 27 tambah 81. Itu J4-nya. Nah, misalkan nanti ditanya J100, nah itu yang agak susah. Jadi ketika nanti N-nya itu diketahui J keberapa, N berapa, kalian bisa menggunakan dua rumus ini. Tapi lihat dulu. P itu apa? P itu adalah penggandanya. Kalau nilai penggandanya kurang dari 1, gunakan rumus yang atas. Harga mutlak ya, harga mutlak itu plus minus ya, kurang dari 1, gunakan rumus yang atas. Jika harga mutlak P lebih besar dari 1, gunakan rumus yang bawah ini. Oke, itu kunci pertama. Kita harus tahu P kita itu lebih besar 1 atau kurang dari 1 itu. Nah, ini contohnya. Oke, saya kembali lagi ke Excel. Ini untuk file jumlah. Saya mempunyai deret yaitu 2, 4, 8, sampai 64. Ini jelas ini adalah deret ukur. Nilai P-nya sama dengan 2. Sehingga si P itu lebih besar dari 1. Maka saya menggunakan rumus yang bawah tadi. Oke, rumus yang ini. Rumus yang ini yang bawah. Nih, karena nilai P-nya lebih besar dari 1. Oke, saya kembali lagi ke Excel. Oke, dari sini kita ketahui bahwa si A atau S1 sama dengan 2, P sama dengan 2 juga. Oke, saya akan mencari J4. Kalau J4 nyari manualnya 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Ini hasilnya 30. Sudah saya cari manual. Tapi kalau kita menggunakan rumus apakah sama? Seharusnya sama. Nah ini, saya gunakan rumus itu tadi, tinggal masukkan saja. Sebagai catatan bahwa kalau yang dikurung itu artinya dikerjakan terlebih dahulu. Jadi P tadi 2 pangkat 4 dikurangi 1, itu dikerjakan dulu, baru dikalikan dengan A. Setelah itu dapat hasil, baru dibagi. Nah, P-1 yang bawah ini itu harus dikerjakan dulu. Maka nanti diperoleh hasil sebesar 30. Hasilnya sama ya.
sekarang nilai J10. Ini sama, saya tinggal ganti si nilai N-nya saja. Nilainya saya ganti 10, maka diperoleh jumlah suku ke-10 yaitu 2046. Itu tadi cara menghitung jumlah. Oke. Nah, sekarang aplikasi dari deret ukur. Nah, ini tadi penerapan deret ukur paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal perhitungan pertumbuhan penduduk. Rumusnya ini, PT sama dengan P1 dikalikan R pangkat T-1, di mana P1 jumlah pada tahun pertama, tahun awal, PT jumlah pada tahun ke T-nya. T itu nanti yang ditanya, kebiasaan di soal itu. Di mana rumus R sendiri adalah 1 plus R. Nah, R sendiri itu apa? R adalah persentase pertumbuhan per tahun. Nah, ini nanti yang given di soal pasti dikasih bahwa persentase pertumbuhan penduduk per tahunnya sekian. Ini rasio ya, bilang kayak gitu. Ini contohnya. Jumlah penduduk kota Surabaya tahun 2007 sebanyak 10 juta. Jika pertumbuhan penduduknya 2% per tahun, berapa jumlah penduduk kota tersebut tahun 2013? Nah, ini kebetulan ini tahunnya sudah berlalu ya untuk contoh soal ini. Sehingga dari sini kita dapat menjawab. Oke, ini saya copy lagi. Saya copy di sini. Oh, sama nggak perlu. Oke, dari sini kita ketahui bahwa nilai P1 yaitu jumlah penduduk di tahun awal yaitu sebanyak 10 juta. Terus nilai dari si R gedenya itu merupakan 1 plus R kecil. R kecilnya rasio yaitu 2%. Maka diperoleh 1 plus 0,02. Nah, ini dipangkatkan dulu dengan tahun proyeksinya. Oke, 2007 ke 2017 itu sebanyak 6 tahun. Maka 6 dikurangi 1 sama dengan, nah ini nanti tinggal dihitung lagi ini. Si 10 kali 1 plus 0,002 yang dipangkatkan 6 1 ini. Maka diperoleh hasil yaitu sebesar 11,04 juta. Itu adalah hasil proyeksi jumlah penduduk kota Surabaya tahun 2013. Oke, coba dipahami dulu. Oke, angka 6 tadi diperoleh dari mana? Yaitu 28, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Maka itu akan kita peroleh angka 6. Itu ya, bukan 2013. Oke, sama aja sih. Oke, dapat dipahami. 2008 1 tahun, 2009 2 tahun, 2010 3 tahun, 2011 12 13 pas 6 tahun ya kayak gitu. Oke. Selanjutnya untuk contoh soal model bunga majemuk. Nah, ini bisa kalian gunakan rumus Fn sama dengan P kalikan 1 plus 1, P kalikan 1 plus I pangkat N. Di mana P adalah modal pokok kita atau modal awal, uang yang kita depositokan, itu mudahnya. Terus I itu adalah bunga setahunnya itu berapa. N itu berapa tahun sih kita membiarkan atau pengen istilahnya apa ya, tempo yang kita inginkan kayak gitu, misalkan 5 tahun kayak gitu, itu temponya. Oke, ini rumusnya kita gunakan F sama dengan P kali 1 plus I pangkat N ini. Ini contoh. Oke, sebelum itu contoh, nah ini ada model bunga majemuk lain ketika dibayarkannya lebih dari 1 kali dalam setahun. Nah, ini ada M itu berapa kali
itu bisa gunakan rumus ini. Fn sama dengan P kalikan 1 plus, nah I bunganya itu dibagi dengan M. Nah, 1 plus I per M itu dipangkatkan dulu M kalikan N dulu. Kayak gitu. Nah, ini rumusnya. Jadi ya, ini yang atas itu untuk 1 tahun dalam tahunan, terus 1 tahun diambil 1 kali, terus yang bawah ini 1 tahun diambil berapa kali. Maksudnya bunganya diberikan berapa kali, kayak gitu. Ini contohnya. Seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 10 juta untuk jangka waktu 6 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahunnya. A. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah uang yang harus dikembalikan pada satu lunasan? B. Seandainya perhitungan pembayaran bunga bukan tiap tahun, melainkan tiap semester, berapa jumlah yang harus dikembalikan? Oke, dari sini kita harus breakdown dulu, diketahuinya apa, ditanya apa, dijawab, gitu ya. Oke, diketahuinya bahwa si P-nya yaitu sebesar 10, I-nya jelas yaitu 2% untuk tahunan, terus untuk N-nya yaitu 6. Oke, ini ya. Itu untuk jawaban soal nomor A tadi. Jelas, itu mudah, tinggal masukkan aja. P-nya 10, nah ini 1 plus 0,02, pangkat 6 ini kerjakan dulu, baru kan kali 10. Maka diperoleh angka 11,261 juta. Oke, yang kedua, nah ini tadi ada info tambahan bahwa pembayaran bunganya bukan tiap tahun tapi per semester. Oke, dalam 1 tahun terdiri berapa semester? 2 ya. Jadi nanti untuk M-nya sama dengan 2. Beda lagi nanti kuartal. Kalau kuartal itu 4. Sorry. Iya bener ya, 4. Atau trimesteran. Seperti itu. Nanti tergantung pada soalnya. Kebetulan untuk contoh ini adalah semesteran. Jadi untuk M-nya sama dengan 2. Sehingga kita peroleh bahwa Fn sama dengan 10 dikalikan dengan, nah ini kerjakan dulu, 1 ditambah 0,02 bagi 2 dikalikan, dipangkatkan 2 kali 6. Maka nanti diperoleh hasilnya 11,268 juta. Oke, di sini ada terjadi selisih untuk A sama B. Padahal bunganya sama, tapi yang bedanya adalah cara pembayaran bunganya tadi ya. Kalau dilihat dari sisi nasabah, itu menguntungkan atau peminjam, oke, itu menguntungkan yang pertama, yang tahunan, karena dia untuk akumulasinya lebih sedikit, yaitu 11,261 juta saja. Tapi kalau dilihat dari sisi banknya atau company-nya, itu menguntungkan yang bawah, karena dia akan lebih banyak mendapatkan uangnya, yaitu 11,268 juta. Kayak gitu. Jadi ada dua sisi ya. Sisi nasabah bagus yang A, kalau sisi si perusahaan bagus yang B. Kayak gitu. Nah, itu tadi adalah materi deret ukur untuk hari ini. Untuk lebih lanjutnya, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.